Kalau cedera itu jangan diurut ya, ada bahaya dan juga cara penanganan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, tangan atau kaki terkilir ya saat berolahraga, atau misalkan saat ya melakukan kegiatan yang nggak sengaja tiba-tiba tangan atau kakinya terkilir ya, pergelangan kakinya misalkan terkilir saat jalan atau cedera lainnya. Nah, reaksi pertama sebagian orang Indonesia ya mungkin adalah mencari tukang urut atau ahli pijat untuk menyembuhkannya. Nah, kebiasaan mengurut ini sudah turun-temurun ya dari masyarakat kita. Nah, seolah-olah ini menjadi salah satu solusinya yang tepat dan juga cepat. Ya, saya pasti ya, misalkan saya kan lumayan aktif olahraga badminton ya. Tiba-tiba ada teman yang cedera, pasti dia menanyakan tuh, langsung bawa ke tukang urut ini, tukang urut itu gitu ya. Nah, kadang juga saya tiba-tiba enggak main ya karena cedera ataupun ada terkilir ya. Tiba-tiba mereka langsung menyarankan, langsung urut kata dia kan. Nah, jadi seolah-olah itu adalah salah satu solusi yang tepat dan juga benar ya. Nah, tapi dari sisi medis kebiasaan ini sangat berbahaya. Apakah benar mengurut cedera itu nggak boleh? Nah, apa saja sih resiko tersembunyi yang mungkin terjadi nih? Nah, dan yang paling penting, bagaimana cara penanganan yang benar jika kita atau orang terdekat kita mengalami cedera? Nah, di video kali inilah ya, akan kita bahas semuanya, jadi tonton sampai habis. Kenapa mengurut cedera itu berbahaya? Nah, jadi teman sehat ya, saat terjadi cedera seperti terkilir, kesleo misalkan, nah, yang terjadi di dalam tubuh adalah robekan pada serabut otot. Ya, bisa juga ligamen atau pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah yang pecah inilah yang menyebabkan perdarahan internal dan pembengkakan. Bayangkan sebuah kain yang robek, jika kita menarik ataupun mengurut robekan itu, apa yang terjadi? Ya, benar ya, robekannya akan semakin parah. Nah, hal yang sama ya terjadi pada otot kita ataupun jaringan tubuh kita saat cedera ataupun kesleo. Nah, memijat atau mengurut area yang cedera justru ya akan apa? Akan yang pertama itu memperparah kerusakan jaringan. Nah, gerakan mengurut itu bisa membuat robekan pada otot atau ligamen menjadi lebih lebar dan juga lebih dalam. Nah, ini akan menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat, perdarahan internal yang lebih banyak, ya proses pemulihan yang lebih lama. Yang kedua, bisa meningkatkan pembengkakan parah ya. Jadi, urutan secara paksa ini bisa meningkatkan aliran darah ke area cedera, yang justrunya membuat pembengkakan dan juga memar menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, jadi pembengkakan yang parah ini bisa menekan saraf ya, menimbulkan nyeri yang luar biasa, memperlambat penyembuhan, ya bahkan berjalan benar. Jadi nggak bisa ya. Nah, yang ketiga, beresiko patah tulangnya bergeser. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, cederanya melibatkan patah tulang, memijat ataupun mengurut, ini bisa menyebabkan posisi tulang yang patah ini geser ya, bergerak dia. Nah, akibatnya tulang bisa merusak saraf, bisa melukai saraf, bisa melukai pembuluh darah, bisa melukai jaringan di sekitarnya, bahkan bisa menusuk kulit. Nah, ini kondisi yang darurat ya, bisa menyebabkan cacat permanen atau bahkan kehilangan anggota tubuh. Jadi langkah yang benar gimana? Nah, langkah pertolongan pertama yang benar adalah dengan metode RICE atau RICE ya. Nah, gimana caranya? Jadi metode ini itu terbukti efektif dan juga aman untuk cedera ringan, yaitu metode tadi ya, RICE. Jadi singkatan dari R-nya itu rest atau mengistirahatkan atau istirahat ya. Jadi segera hentikan semua aktivitas yang dilakukan. Jangan gerakkan bagian yang cedera sama sekali selama 24 sampai 48 jam. Pertama, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. I-nya atau I-nya, ice ya, kompres es artinya ya. Jadi ambil es dan bungkus dengan handuk tipis. Jadi tempelkan pada area yang cedera selama 15 sampai 20 menit. Nah, bisa dilakukan 3 kali sehari misalkan atau disesuaikan. Ini akan membantu esnya tadi mengecilkan pembuluh darah yang pecah, yang melebar, yang pecah ya. Nah, itu bisa menciut dia. Nah, mengurangi pembengkakan, ya mematikan rasa sakit, kemudian juga ya ini bisa mempercepat penyembuhan cedera. Jadi bisa diulangi ya, 3 kali sehari misalkan atau 3 jam sekali, jadi sesuaikan saja. C-nya atau C-nya compression, artinya tekan ya.
Jadi gunakan perban elastis untuk membalut area yang cedera secara perlahan. Jadi tekannya bukan kuat-kuat, tapi tekanan ini membantu mengendalikan pembengkakan. Jadi penting untuk tidak membalut terlalu kencang ya. Jadi tanda balutan terlalu kencang adalah jari-jari atau bagian bawah menjadi dingin, kebiruan, kesemutan, atau nggak nyaman. E-nya, elevation ya. Jadi itu angkat. Nah, jadi posisikan bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Misalkan pergelangan tangannya, pergelangan kakinya ya, ganjal kakinya misalkan, itu dengan bantal saat berbaring. Jadi gravitasi akan membantu mengurangi cairan di daerah cedera. Nah, jadi sudah tahu ya metode RICE ini ya. Jadi metode RICE ini bisa dicoba saat mengalami cedera. Tapi saya doakan tidak cedera ya. Kapan harus ke dokter? Nah, jadi metode RICE ini adalah pertolongan pertama. Tapi ada beberapa tanda yang menunjukkan kamu harus ke dokter ataupun fasilitas kesehatan. Yang pertama, rasa nyeri yang sangat hebat, tidak kunjung reda bahkan setelah diistirahatkan. Yang kedua, adanya bunyi pop atau crack ya saat cedera terjadi. Yang ketiga, terlihat adanya perubahan bentuk yang jelas pada sendi atau tulang. Yang keempat, tidak bisa menopang berat badan ataupun menggerakkan bagian yang cedera sama sekali. Yang kelima, mati rasa atau kesemutan di bagian bawah area yang cedera. Nah, itu teman-teman ya harus bawa ke dokter. Nah, kesimpulannya jangan pernah ambil resiko dengan mengurut cedera. Tindakan ini hanya akan memperlambat penyembuhan, bahkan bisa memperburuk kondisi, menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih parah. Selalu ingat metode RICE ini, RICE ini ya. Jadi sebagai pertolongan pertama yang aman dan efektif. Jadi saya sudah membuktikannya sendiri. Kalau saya cedera kesleo, terkilir kakinya ya dengan metode ini, ya itu langsung bisa pulih dengan cepat. Dan yang terpenting jangan ragu untuk mencari bantuan medis kalau memang ya cederanya berat. Nah, kira-kira kalau kamu cedera, langkah pertama apa sih yang kamu lakukan? Coba tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya, menambah wawasan. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.